hamba Tuhan hari ini. Baik, oke, mari kita mulai perenungan kita pada siang hari ini. Saya ada sebuah cerita. Silakan Anda menyimak dan bisakah Anda melengkapi cerita ini? Ada seorang ayah mempunyai 2 anak. Lalu anak bungsunya meminta warisan dari papanya. Setelah menerima warisan, lalu dia pergi memboroskan harta itu. Hingga suatu saat hartanya habis. Lalu anak bungsu itu jatuh miskin. Begitu miskinnya dia, sampai dia harus pergi menjaga babi supaya dapat memakan makanan babi itu. Kemudian lanjutannya gimana? Ada yang tahu? Apa yang terjadi dengan anak itu? Dia kembali ke rumahnya. Waktu dia kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat hancur, ya dia berkata, "Aku tidak pantas lagi jadi anak dari papa. Biarlah aku jadi pembantu papa aja." Dia sudah siapkan kata-kata itu di hati, di mulutnya. Begitu ketemu papanya itu dia mau bilang. Maka begitu dia berjalan, dari jauh papanya melihat dia datang. Lalu apa yang terjadi? Bapaknya bahagia, oke, bagus. Ada yang tahu lebih maju sedikit? Dia menunjukkan kebahagiaannya dengan apa? Waktu dia melihat anaknya dari jauh datang, oke, ya itu masih di belakang, bagus. Sebelum itu waktu dia melihat anaknya dari jauh, dia ambil senapan, sniper ditembak bab gitu, bukan ya? Oke, gimana Pak? Nah ya betul ya, melengkapi ya dari yang tadi di depan, bagus. Maka begitu dia melihat dari jauh, maka kemudian ayah ini berlari, kemudian mendapati dia. Ya anak itu udah berlutut, dia sudah mau ngomong, "Aku tidak pantas jadi anak papa, aku kurang ajar, aku durhaka, aku menerima azabku," dan sebagainya gitu ya. Dia udah siap tuh semua di situ ya, tapi papanya langsung rangkul dia. Ya kemudian tepat ya dengan bahagia papa itu membawa anaknya pulang dan disembelihnya anak itu, disembelihnya lembu itu ya, lembu-lembu ya, kemudian diadakan pesta ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa yang dimarahin oleh sang papa? Ya? Anaknya yang lain ya. Anak sulungnya. Kayaknya ceritanya agak off gitu ya, agak keluar off track begitu ya. Yang diceritain anak bungsunya, ya dia pergi, dia kurang ajar, ya dia ngambil, menyumpai papanya mati, belum mati, disuruh mati, kemudian suruh kasih warisan, setelah dapat warisan dia boros dia juga nggak bener hidupnya, ya bukan ikut investasi bodong ketipu ya, kemudian itu ya, bukan, ya memang pakai untuk foya-foya, seneng-seneng gitu ya, kemudian ya dia pulang. Nah yang aneh adalah kemudian kita menemukan di Lukas pasal 15, mana dia? Lukas pasal 15, kita boleh bacakan sama-sama Lukas pasal 15 ayat yang 31 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 30 sampai yang 32. Oke. Saya perluas saja sampai 29 ya. Oke, saya baca 29, Anda baca 30 ya. Gantian 31 saya 32 Anda. Lukas pasal 15 ayat 29. 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." 30. Kata ayahnya kepadanya,
Oke, kata ayahnya kepadanya ya. Ini tafsiran pertama ya. Cara bacanya begini nih. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Gitu ya. Pertama ya. Lanjut 32. Oke, thank you. Tafsiran pertama kita bisa baca seperti tadi. Papanya bilang, anakku, engkau tuh selalu sama-sama aku, goblok. Ini rumah punyamu juga, itu semua. Sapi-sapi, kerbau, Lamborghini, kuda, Ferrari, punyamu. Ini semua punya kamu, goblok, gitu kan. Sekarang adekmu sudah pulang, dia nggak mati di luar, dia nggak jadi aib lagi, dia balik ke sini. Kita ya mesti seneng dong, mesti bikin pesta dong. Adekmu nggak mati, dia balik, dia hidup kembali. Dulu hidupnya hilang, bikin malu, sekarang dia balik ke sini bisa hidup lebih baik. Masa kamu nggak seneng? Wah, kurang lebih kan gitu. Ya tafsiran kedua papanya bisa lebih nggak emosional, lebih tenang ya. Dia bilang, anakku, kamu itu gimana sih? Kamu itu kan punya semua, yang di sini itu punya kamu. Goblok, tetap ada gobloknya ya, goblok. Tapi lebih tenang. Ya kita harus senang dong. Adikmu sudah hilang semua, dulu jadi aib, malu nama kita, begitu dengar anak kita kurang ajar, adikmu bikin malu, sekarang udah balik. Dia sekarang bisa hidup lebih bagus. Kita bisa ajarin dia lagi. Kita mestinya senang dong. Gitu ya, kurang lebih bisa dua arti. Tapi artinya adalah yang dimarahin, yang dinasehatin, yang dibilang aduh kamu itu ya itu kesannya diguruin, ternyata malah bukan anak yang bungsu. Ternyata malah anak yang sulung. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kita melihat ya satu masalah besar. Masalah besar itu yang terjadi begitu ya adalah justru buat kita itu salah satu masalah besar yang kita seringkali lupa adalah justru kita yang ada di dalam. Anak yang keluar ini tidak dimarahin lagi, kenapa? Karena begitu dia keluar, dia jalanin hidup ini, dia salah itu, dia balik, dia bilang apa? Pak, gue goblok pak, kenapa gue tinggalin lu pak? Gue gak pantas jadi anak lu, gue tuh bener-bener hempen. Gue jadi pembantu lu aja deh, gue jadi fanboy aja deh. Gak pantas, gue sadar gue salah. Itu yang sudah keluar begitu. Maka papanya mau marah apa lagi? Enggak, udah bener sikap lu udah ngerti. Yang di dalam yang kagak pernah keluar. Yang ternyata di dalam hatinya ketahuan. Pak, lu kagak pernah hargain gua rasa lu gak pernah hargain gua. Pak, gua gak ngerasa kere, ini semua punya papa, kagak ada yang punya gua. Pak, gua ngerasa gua gak sempat seneng-seneng nih. Gara-gara apa? Gua ngerjain kerjaan lu. Ada tulis ayat yang 18 kan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaanmu. Bukan dalam arti dia seneng. Gua gak suka. Dan gua merasa gak dihargain. Nah ini yang di dalam. Nah teman-teman sekalian, masalah di dalam itu kadangkala bisa menjadi sesuatu yang lebih berat. Ini masalah keluarga. Kadangkala bisa lebih berat dari masalah kita punya finansial, kita punya kerjaan. Kita punya masalah di dalam kehidupan, ya pelayanan kita di gereja kadang-kadang lebih berat daripada apa? Daripada pergi mission trip ke daerah-daerah tertentu. Kita sampai ke sana, semua orang gembira, semua orang sukacita menerima kita, terima kasih kita pulang, semua tertawa. Cuman kita yang tahu waktu kita ada di dalam bus atau waktu kita pulang, kemudian kita kembali ke gereja, ya kita mulai rapat evaluasi, ya kemudian kita mulai bilang, lu gimana sih itu pelayanan waktu itu? Lu kenapa nyalain gua? Lu juga kagak beres. Kemudian kita mulai enggak mau ngomong. Nah, ini masalah internal itu enggak gampang. Sebuah masalah yang bahkan menjadi sebuah kunci kadangkala waktu masalah internal itu enggak beres. Salah satu yang sekarang digadang-gadang terkenal tuh salah satu keajaiban dunia tentu aja adalah tembok besar Tiongkok. Sampai sekarang orang masih datang ya, lihat kagum naik ya. Dia terus naik turun ya sampai kepala naga ya ke satu laut apa begitu ya.
Saya lupa namanya apa gitu kan. Tertutup semua begitu. Dengan harapan adalah Cungko Tiongkok terjaga ya dari serangan-serangan luar. Tapi masalahnya bukan di temboknya. Temboknya cukup tinggi, cukup besar untuk menjaga orang di luar. Musuh-musuhnya juga ada di seberang. Ya enggak bisa masuk. Mau kuda lompat juga enggak bisa. Ya mau pakai tangga juga mereka kalau dari jauh ya seperti anak terhilang bawa-bawa tangga. Yang jaga di atas mereka kan ada pos-pos terus ada pos lagi. Udah pasti kelihatan. Oh itu ada orang bawa tangga. Pasti dia udah panggil, dia pakai asap atau dia pakai apa itu namanya itu, apa sih, kentongan ya, tong 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 tong. Nah itu ada kodenya semua ya, tong tong gimana juga nggak tahu ya. Tapi ada kodenya. Nah dia tahu, oh ada serangan, oh ada badai, oh ada apa tahu. Nah pasti sudah siap-siap di situ. Nah masalah daripada tembok besar Tiongkok adalah kenapa itu tidak bisa menjaga Tiongkok dengan baik? Masalahnya bukan di temboknya, masalah bukan di musuhnya luar biasa hebat, masalahnya adalah orang yang ada di belakang tembok. Yang di belakang tembok, yang jaga pintu-pintu gerbang di tembok itu masalahnya. Jadi ada cerita bahwa sebenarnya musuh itu masuk, kenapa? Karena orang musuh datang, kemudian deketin tentara-tentara yang jaga gerbang itu, kemudian mereka bilang, gaji berapa? Wah, kita jaga gerbang dari tembok ini 10 tile. Wah, misalkan gitu kan. Wah lumayan dong prajurit-prajurit yang lain gak sampai begitu. Ada yang 1 tile, 2 tile. Iyalah kita kan penting jaga gerbang ini 10 tile. Dia bilang, wah. Kapan kaya tapi gak mungkin kaya mah kita gini. Musuh bilang, oke. Gini aja, gua gak mau hidup lu juga susah. Kira-kira nanti jam 12 malam semua orang tidur, lu buka gerbang, lu pura-pura tidur. Biarin kita masuk. Lu gak usah khawatir, begitu kita masuk, kita yang beresin semua. Kamu pokoknya tahu cuman masuk aja tidur, di sebelah kanan situ kita gak akan ganggu kamu. Kamu diem aja. Nanti selesai kami masuk besok pagi. Kita kasih kamu 100 tile bukan perak. 100 tile emas. Wah. Orang di dalam. Wah. Kaya gua. Iya. Gua akan pura-pura tidur. Tapi sebelumnya membuka kunci dulu. Nah masalahnya di mana? Masalahnya ada di dalam. Yang di dalam gak puas. Yang di dalam merasa tidak diperhatikan. Yang di dalam gak ngerti kenapa sih gue mesti jaga gerbang. Ya hanya nyesel nanti waktu gerbang dibuka dia dapat duit. Tapi waktu dia pulang dia lihat. Lah istriku mati, anakku mati. Kenapa kamu lakukan ini? Dia bilang, saya kan janjian sama kamu, saya tidak bunuh kamu. Saya bukan tidak bilang saya tidak akan bunuh keluarga kamu. Saya mana tahu, saya kan mau negara ini saya jajah. Kamu terima aja uangmu, diem. Pergi. Anakku, anak perempuanku, anak laki, istriku, mama. Baru nyesel dia. Kenapa dia buka? Tapi terlambat. Nah, teman-teman sekalian, jadi bagaimana kehidupan di dalam itu adalah sebuah hal yang memang tidak mudah ya. Apalagi juga di dalam kehidupan kita, tema kita hari ini adalah kadangkala kita orang Kristen yang ada di dalam gereja itu kadangkala menjadi begitu bosan, begitu nggak ngerti kenapa saya di sini, begitu lelah kadangkala perasaan kita sampai ya kemudian itu akhirnya iblis masuk, iblis mengacaukan hidup kita, iblis mengacaukan kelompok kita. Iblis mengacaukan gereja kita, bahkan iblis juga kadangkala itu masuk mengacaukan keluarga kita. Karena keluarga kadangkala juga hampir sama kayak gereja. Ya, keluarga darah, daging, keluarga rohani ini satu hal yang Tuhan, iblis seringkali serang dalam kehidupan kita. Nah,
Teman-teman, bagaimana nih supaya kita boleh terhindar dari celakanya serangan iblis ya. Masuk ke dalam tembok daripada keluarga kita, masuk ke dalam tembok daripada gereja kita. Di mana seharusnya di dalam tembok itu ada sebuah keluarga, istana kerajaan Tuhan yang bertumbuh dengan baik dan semua orang di dalamnya itu hidup damai, sejahtera, sukacita. Nah ini kita akan hari ini perhatikan beberapa hal begitu ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama begitu ya. Yang pertama saya memberikan sebuah tag begitu ya. Itu adalah ya find personal awareness ya. Jadi ini nanti semua find ya. Find itu temukan, find personal awareness begitu. Nah jadi di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan keluarga rohani kita itu perlu untuk terus memelihara kita punya personal awareness, kesadaran kita. Kenapa? Karena sebetulnya badan kita itu bagus. Badan kita itu punya kemampuan yang namanya itu memasukkan itu namanya sebuah tacit knowledge ya, pengetahuan yang kemudian itu ngendep. Makanya sekarang Anda naik mobil, sudah otomatis. Kalau manual Anda tahu begitu ya, ininya di mana, giginya di mana, persneling di mana, Anda tahu kunci di mana, Anda tahu kopling di mana, Anda jalan merah, otomatis kopling, pindahin nol, rem, gitu kan. Nah kalau Anda matic Anda juga sudah tahu bagaimana ngidupin mobil, begitu kan. Apakah Anda mungkin perlu pencet gas dulu, apakah Anda perlu dari parkingnya Anda perlu atur dulu, drive-nya di mana, rear-nya di mana, Anda sudah otomatis. Nah biasanya yang nggak biasa itu yang bahaya ya, kayak baru-baru ini gitu kan. Mobil nongol ke belakang, lantai 2 ya, setengah gantung begitu. Kenapa? Ya pasti mungkin dia baru gitu ya, atau mungkin dia tidak konsen gitu kan, harusnya drive atau parking mungkin dia masukinnya ke rear, terus digas, pok gitu kan, masuk mundur gitu kan. Nah, tapi sebetulnya manusia itu rata-rata nanti kalau dia sudah biasa itu kemudian jadi sebuah hal yang rutin. Naik sepeda, nggak perlu mikir lagi, oke, naik di ayuh dulu gitu kan, dikit-dikit nanti tambah cepet baru lihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, rem kanan kiri, nggak ada. Itu pertama aja begitu ya, setelah sebulan Anda, udah. Tangan lepas gitu kan, sepeda jalan, kaki lepas gitu kan, jatuh dia bak gitu kan. Nah setelah itu dia belajar, oh kalau begini berarti kakinya mesti gini, tangannya, nah lama-lama udah otomatis begitu. Nah jadi itu adalah sebuah hal yang bagus ya dari tubuh kita, bahwa Tuhan ciptakan kita itu bisa melakukan sesuatu itu secara lama-lama otomatis dan rutin. Nah masalahnya adalah manusia itu bukan binatang. Manusia waktu dikatakan kau diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka manusia itu memiliki sebuah aspek dalam hidupnya yang namanya itu tujuan. Banyak orang mau bunuh diri tuh heran. Kaya, cantik, ganteng, bunuh diri. Pertanyaannya adalah kenapa ya? Nah nanti kalau kita runut-runut ya tentu aja ada sebagian bilang punya kesehatan mental, betul. Tapi sebagian itu adalah, sebagian besar juga adalah dia nggak ngerti tujuan hidup dia itu apa. Ngapain sih gua hidup? Ngapain gua capek-capek? Ngapain gua menderita seperti ini? Akhirnya waktu dia bingung tujuan hidup dia apa, dia pikir lebih baik tenang. Tenang gimana? Minum obat tidur nggak berhasil, bunuh diri. Nah jadi ini adalah sebuah hal yang unik ya menjadi manusia itu. Nah oleh sebab itu find personal awareness ya. Gimana supaya saya di keluarga saya, darah daging saya, keluarga rohani saya di dalam gereja saya itu tidak burn out, saya tidak terbakar keluar, saya tidak terbakar habis ya, saya tidak bosan, saya tidak mengalami luka, saya tidak ada kepahitan. Maka yang pertama itu adalah menemukan personal awareness. Kita harus ambil kesempatan tertentu itu nanya begitu ya. Saya menyimpulkan di sini ada 2 Y 1 H gitu ya. Jadi kita bertanya, what am I doing? Saya ini ngapain? Nah itu penting banget. Ngapain? What am I doing? Saya itu ngapain gitu. Jadi waktu saya datang pelayanan, saya ngapain ya di sini ya? Waktu saya datang untuk ibadah, saya ngapain ya di sini ya?
Waktu saya datang ke dalam kelompok kecil, menjadi anggota kelompok kecil, ngapain saya di sini? Ini kita harus ambil waktu dan diajak untuk selalu mikir, kenapa saya di sini? Karena kalau enggak, nanti itu apa? Yang tadi, otomatis main, pelayanan, ngumpul. Nah, begitu itu kita nggak sadar kita itu ngapain, apa yang terjadi? Gila, aku sudah melakukan pekerjaan di rumah Bapak. Aku capek. Yang dihargain mereka yang orang baru. Hai orang baru ya, hai selamat datang, ayo besok makan. Gua pelayanan capek gak ada yang selamatin, dikritik banyak. Main lu jelek, muka lu jelek, pokoknya semua jelek. Gitu kan? Udah gitu apa? Udah gitu kalau yang baru, ayo kita pergi makan, gue bayarin ya. Setelah gue di dalam rumah, yuk makan. Bayarin gue ya, traktir gue ya, gila. Pinjam 100, ya kalau gak pinjemin, lu orang Kristen pelit amat. Lu pelayan Tuhan katanya. Waduh, mulai anak sulung. Aduh, ngapain gue di sini ya? Males gue, sakit hati gue. Maka anak sulung itu marah dan dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayat 17. Yuk gereja yuk. Enggak, ngapain? Munafik semua. Pelayanan lagi lu kemana aja? Itu mah bukan pelayanan. Kerja rodi. Penipuan rohani. Demi nama Tuhan gue dipakai-pakai. Sumpah, kagak mau balik gue. Nah teman-teman sekalian, kalau kita nggak terus punya waktu rutin, nggak harus setiap hari juga ya, tetapi bagus misalkan setiap perjamuan kudus itu momen bagus kita tanya, kenapa Tuhan saya di sini? Baik, why am I here? Why am I doing here? Itu penting. Begitu kita lihat gitu ya, inilah tubuh Kristus, krek. Kenapa saya di sini? Aduh, ya saya di sini karena saya diselamatkan Tuhan. Ibrani mengatakan perjuangan belum sampai mencurahkan darah, kenapa mau pahit hati? Tuhan aja dagingnya diberikan buat kita, darahnya dicurahkan buat kita. Nah itu nolong kita itu untuk sekali lagi itu oke, saya ini melakukan ini tuh apa sih? Nah itu kalau kita sudah ngerti apa yang kita lakukan, kepahitan itu menjadi kurang. Anda tahu beda karyawan sama pengusaha yang sukses? Misalkan Elon Musk sama Mas Elon, Elon Musk sama Mas Elon. Elon Musk yang punya perusahaan, Mas Elon kerja sama Elon Musk. Gitu kan? Elon Musk itu tidur kadang-kala bisa 3-5 jam. Ya sebelum dia bertobat ya, akhir-akhir ini waktu ketemu dengan Bill Gates. Bill Gates juga ketemu dengan satu orang lagi yang menginspirasi dia. Yang kemudian Bill Gates bilang, saya pikir kalau saya enggak tidur tuh saya rajin bekerja keras. Waktu saya ketemu dengan satu orang ini, dia menginspirasi saya baru tahu bahwa kita itu perlu tidur cukup. Itu enggak membuat kita jadi orang malas. Nah, waktu Elon Musk itu merasa susah, stres, rugi. Kepahitan enggak dia? Secara mengejutkan itu berat buat dia. Tetapi itu enggak kepahitan. Kenapa kalau orang kepahitan akan berhenti? Oh pahit, gua enggak mau lagi deh. Tapi banyak karyawan dia yang diperlakukan sama seperti dia. Kurang tidur, dikasih tugas, dipanggil, Sabtu masuk, Minggu masuk. Kepahitan. Kenapa? Karena mereka sadar, why am I doing this? Kenapa saya ngelakuin ini? Saya dapat duit sih benar, tapi saya mengorbankan keluarga saya mengorbankan hidup saya demi apa? Dan mereka tidak menangkap visinya Elon Musk. Dan itu keputusan masing-masing. Saya nggak bisa, saya punya hidup sendiri, resign. Tapi buat Elon Musk sendiri, kependeritaan ini, kesukaran ini, saya ngerti what am I doing? Saya mau punya visi begini. Saya mau capai itu. Maka sesakit-sakitnya dia gak ada kepahitan. Dia jalanin terus pahit itu sampai jadi manis. Nah inilah bedanya waktu kita ngerti dengan tidak ngerti apa yang saya mau lakukan itu.
Maka waktu kita ngerti apa yang mau kita lakukan, kita itu punya kekuatan lebih untuk tidak hidup di dalam kepahitan. Jadi selalu ya kita tanya, kenapa saya lakukan ini? What am I doing? Why am I doing this? Kemudian kita tanyakan juga ya, how can I do it right? Gimana saya bisa melakukannya itu dengan tepat? Nah jadi orang itu kalau sudah tahu apa sih yang apa yang sedang saya kerjakan, kenapa pentingnya saya mengerjakan ini, what am I doing, why am I doing this? Kemudian pertanyaan terakhir, how I'm doing it right? Gimana saya melakukan dengan benar? Ya kadang-kadang di dalam pelayanan, misalkan dalam kelompok kecil gitu kita kadang-kadang, datang lagi, bosen. Datang lagi, ya ngobrolnya gak seru. Gua gak datang, ya gak ditelepon, gua sakit hati. Ya kan? Tapi kalau kita ngerti why, what am I doing? Oh, saya sedang berkumpul bersama teman. Oke. Kenapa kamu berkumpul sama teman seiman? Supaya saya bertumbuh bersama, saling menguatkan. Mereka bisa nolong saya bisa nolong mereka. Oke. How am I doing it right? Saya bisa melakukan dengan benar. Gimana? Dengan bukan hanya minta, nunggu. Saya perhatiin kamu, saya kasihin kamu. Tetapi dengan apa? I can do it right. Apa? Saya bisa berpartisipasi. Oke, lu gak sapa gua? Lu gak WA gua? Gua gak datang kemarin? It's okay. I know how to do it right. Gua yang sapa lu. Masih ingat gua gak? Kita satu kelompok kecil loh. Oh iya sorry aku sih gak kenal terlalu kamu. Aku kenal sama yang lain jadi gak enak nyapa kamu. Ya sering ketemu sih ya kan. Ya oke. Gimana kamu di mana apa? Suddenly next meeting we have new friend. Ya kita WA, kenapa lu gak datang kemarin? Wah bro thank you lu WA gua, gak ada yang WA gua juga selama ini datang kelompok kecil juga sebenarnya gak enak aja disuruh-suruh sama penginjilnya, gak disuruh sama pembina youthnya gak enak. Gua kemarin coba bolos, bosen gua. Oh iya gitu ya, iya gua juga pernah bosen, gua juga pernah merasa itu. Tapi oke lah yuk kita ngopi dulu ya kapan-kapan gitu ya, kita kenalan dulu deh. Oh iya oke, gua mau sih cuman gua merasa selama ini gak convenient sih, gak nyaman gitu ya. Udah. Semua karena apa? Karena aku belajar how to do it right. Bukan cuman, gua nunggu aja. Pasif. Tapi kalau kita aktif, Tuhan tuh buka jalan. Nah, jadi itu adalah satu hal yang bagaimana kita bisa terhindar daripada burnout ya. Kita bisa merasa sakit hati, marah, lelah. Yaitu adalah dengan kita itu ya menemukan personal awareness. Apa sih yang saya lakukan? Kenapa saya melakukan ini dan bagaimana saya melakukannya dengan benar. Ya ini contoh terakhir untuk poin ini. Suatu saat di dalam salah satu gereja saya pernah pelayanan, kita pernah ribut satu hal ya dengan beberapa orang gitu. Ini isunya adalah isu moral gitu ya, isu moral gitu ya. Kemudian terjadi keributan. Nah salah satu itu saya itu dideketin ya sama ada anggota majelis lah ya kita bilang. Penatua ya awam gitu ya yang minta dukungan saya. Dia bilang minta dukungan untuk hal ini tolonglah ngomong yang betul tuh A. Nah tapi kan saya yang punya latar belakang teologi, saya yang belajar teologi. Saya yang sudah banyak memikirkan hal itu. Ya jadi ini ada grup A, ada grup B. Nah waktu itu kondisi panas. A sama B masalah ini ribut. Masing-masing coba cari teman. A mau begini cari teman, B cari begini. Tiap rapat ribut. Nah si A, kelompok A kemudian datengin saya. Bilang support A. Gak lama yang B juga datang. Lu hamba Tuhan, lu harusnya support B. Karena hamba Tuhan kebanyakan tuh B. Gitu misalkan gitu ya. Nah tapi saya itu punya pendapat tuh C. Dan saya berani pertanggungjawabkan begitu. Nah jadi dalam kondisi begitu, karena saya bilang, sorry, ya saya nggak bisa dukung A. Menurut saya itu yang betul tuh C. Wah, marah. Marah. Saking marahnya, tiap kali lihat saya itu kayak magnet. Tahu ya magnet ya? Kalau kutubnya sama apa yang terjadi magnet? Kalau utara sama utara apa? Bertolakan. Lu seumur hidup saya baru lihat magnet hidup loh. Saya situ mental lihat, balik dia.
Di tangga, saya naik atas, dia turun. Wow, heran. Kita tadi harusnya turun begini kan, begitu saya deket, dia minggir ke kiri. Begitu dia minggir ke kiri, saya kan kaget juga, saya minggir ke kanan. Jadi dia ada di sisi jauh tangga, saya dari sisi tangga. Loh, saya pikir-pikir seminggu, 2 minggu, saya pikir, waduh kok jadi begini ya. Wah itu perasaannya itu enggak karuan ya. Pelayanan enggak enak, ketemu enggak enak begitu ya. Ada orang bilang, ayo udahlah biarin aja lah. Kan bukan salah kamu. Dia kan tanya, kamu nggak sepakat, nggak setuju, dia marah sama kamu, kan kamu nggak salah. Biarin aja. Nanti lama-lama pasti lupa. Oh ya udah, saya betul. Saya tahanin sebulan, 2 bulan, sama masih magnet hidup, ya. Ketemu hilang, ketemu minggir gitu kan. Sampai akhirnya saya nggak tahan. Saya bilang begini loh, what am I doing ya? Ini kalau di dunia politik, partai politik, gue bilang nggak masalah. Tapi saya ini kan pelayanan di gereja, what am I doing? Tiap hari kita doa, ya damai sejahtera Tuhan, pengampunan Tuhan. Tapi kok kayak gini ya? Jadi what am I doing here in the church? Doing activity, melakukan aktivitas, doing rituals, doing things like a holy man, melakukan sesuatu kayak orang kudus. Saya bilang, what is this? What am I doing? Dari situ saya berdoa, Tuhan, kenapa seperti ini? Saya tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Nah, kemudian Tuhan jawab why-nya. Why? Why you feel unease? Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Jawaban saya satu, Tuhan. Karena firman Tuhan bilang bukan begini caranya. Bukan kita marah-marahan, bukan kita itu saling mendiamkan, bukan kita itu pura-pura tidak ada masalah padahal ada masalah. Nah kemudian dalam doa selama beberapa minggu itu, ya saya sampai kepada kesimpulan itu. Oke, how I do it right. Gimana saya bisa melakukan dengan benar Tuhan. Nah, tibalah waktunya setelah berdoa beberapa minggu gitu ya. Selesai saya khotbah, saya turun, salaman kan, biasa kan salaman. Nah, pas saya salaman, saya lihat tuh orang ada di situ. Nah, itu ya, teman kemajelisan saya gitu ya. Nah, begitu saya datang ke dia, nah inilah hebatnya ya, kalau orang itu baru enggak suka, radarnya itu sensitif banget. Nggak tahu, baru saya deketin gitu, udah sadar dia. Cepet-cepet dia ketemu sama temannya, dia mau pulang. Wah, di situ hati saya juga udah deg-degan, aduh, mau pergi dia. Saya masih sadar, mungkin 0,1 detik atau 0,2 detik ya. Saya bilang, maju nggak ya? Tapi nggak tahu ya, karena sudah terus berdoa, waktu itu dorongannya jelas dorongan dari Tuhan. Karena kalau bicara manusia saya juga udah males gitu loh digituin gitu ya. Ngelihat dikit kayak senyum sedikit baru pergi, apa ngelihat aja kagak mau begitu loh. Wah ya, tapi Tuhan kasih dorong, saya kemudian akhirnya saya pegang dia, saya banting dia, bukan lagi ya. Saya pegang dia bahunya, dia kayaknya kaget juga gitu kan, karena kaget dia nengok gitu kan. Begitu dia nengok, ya saya ulurkan tangan saya ke muka dia, bukan lagi ya, ke tangan dia. Balik saya bilang langsung set, langsung saya sodorin tangan, set. Langsung saya pegang tangan dia yang gini, pegang. Selamat hari Minggu, gimana kabarnya? Wah ya, dia kaget. Setelah dia diam sebentar, saya juga diam-diaman. Apa yang terjadi setelah ini, saya juga deg-degan ya. Wah dia nyapa ya, dia oke ya selamat Minggu, selamat hari Minggu. Gimana kabar? Baik. Oke. Mau pulang ya, hati-hati ya. Mukanya datar gak? Saya yang senyum-senyum, dia mukanya datar aja gitu ya. Nah, tapi percaya enggak percaya ya, selesai dari situ saya damai karena saya sudah memulai perdamaian itu, saya berinisiatif. Dan yang unik ya Tuhan bekerja. Ternyata memang dari situ semuanya berubah. Damai sejahtera itu mulai kembali lagi. Ya dia mulai ketemu, magnetnya mulai hilang. Ya.
Dia senyum, beberapa minggu kemudian selesai pelayanan, mulai bisa ketawa lagi sama-sama begitu ya. Ya sampai akhirnya semua itu sudah mulai kembali normal. Nah ini adalah satu hal yang kita pikirkan ya bersama-sama ya. Kalau kita mau membuat ya kita nggak mau burn out ya, kita nggak mau sakit hati kepahitan. Ya salah satu cara adalah jangan harap orang lain memulihkan kita saja, nungguin kau. Kita tanya, kenapa saya lakukan ini? Kenapa ini penting buat saya dan bagaimana saya melakukannya dengan benar? Inisiatif lah. Maka Tuhan di situ akan membuka jalan buat kita. Oke, nah yang kedua adalah bagaimana supaya kita tidak mengalami burning out adalah bagaimana juga kita itu bisa selalu untuk menemukan ya hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, hubungan pribadi sama Tuhan itu perlu dijaga selalu ya. Tadi saya lewat doa dan sebagainya. Nah saya nggak sempat jelasin ini satu hal yang agak panjang, tapi kalau Anda tertarik Anda bisa masuk ke Google atau Anda bisa pakai ChatGPT kemudian masukkan frase sacred pathways ya, sacred kudus ya, sacred S-A-C-R-E-T, sacred ya. Bukan secret ya, sacred kudus ya. Kemudian sacred pathways ya, path ya, jalur ya, P-A-T-H ya, pathways jalan. Nah di situ ada salah satu penjelasan ya, teorinya dia mengatakan setiap orang itu ternyata dia itu dekat sama Tuhan tipenya beda-beda. Tipenya beda-beda. Nah makanya kalau hari ini Anda merasa di gereja itu kering, ya di keluarga itu merasa sepi, nggak ada kekuatan, iman tuh rasanya nggak berdaya melawan kesulitan hidup. Mungkin adalah karena Anda belum ketemu sacred pathways Anda. Caranya Anda itu Anda belum mengenal tipe Anda. Ya salah satu contoh yang misalkan paling bisa kita lihat, ada sacred pathways itu yang tipenya itu namanya naturalis. Nah kalau tipe naturalis itu dia merasa betul-betul ketemu Tuhan kalau dia bisa connect sama alam. Nah jadi kalau begini, dia itu agak, gimana ya, ini aku mau ibadah sih cuman, ya nggak gimana-gimana banget. Gitu. Tapi, ya kalau dia pergi ke pinggir pantai, dia naik kapal, dia hiking naik gunung. Tiba-tiba dia bisa ingat firman Tuhan. Cakrawala menyatakan kemuliaan Tuhan. Terus dia bisa berdoa sendiri, Tuhan kau dahsyat Tuhan. Masalah hidupku gak ada apa-apa dibanding kau Tuhan. Kau begitu besar, masa hidupku kecil. Kau percaya Tuhan kau bisa jaga gua. Dia bisa doa gitu. Kalau itu tipe naturalis. Nah ada tipe yang namanya sensate. Sensate itu indrawi. Nah kalau sensate tuh suka gitu ya. Musiknya bagus, telinga dia denger. Gambarnya bagus, matanya itu bisa konsen. Nah di situ waktu dia menyembah Tuhan, dia berdoa, oh lagunya enak nih, aduh gue bisa nyembah Tuhan. Jadi itu tipe indrawi, mata, telinga itu berfungsi baik. Gitu ya. Nah tipe ini gak bisa banget kalau akornya salah, fals-fals gak harmoni. Wah itu sudah, kalau tipe begini musiknya meleset, langsung dia itu merasa di neraka. Aduh Tuhan Yesus datanglah kerajaan. Ini salah chordnya nih, aduh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu nih, welnya fals banget nih, kacau. Itu dia doanya. Kenapa? Karena tipe spiritualitas dia itu sangat terhubung sama indrawi dia. Gitu ya. Nah nanti ada 9 tipe, termasuk ada tipe-tipe yang lain. Kalau Anda tertarik Anda bisa cari itu dan Anda bisa lihat kalau saya lebih dekat ke tipe yang mana. Nah tipe itu yang nanti kalau itu Anda sudah ketemu itu seperti bahasa kasih ya. Kalau Anda bahasa kasih ada 5 ya. Nah tipe sacred pathways itu yang harus Anda terus godok. Kalau Anda tipe naturalis ya nggak apa-apa tetap hari Minggu ibadah di gedung gereja. Tapi Anda tetap berarti butuh apa waktu khusus. Misalkan saat teduh saya di atas atap rumah saya misalkan begitu. Kenapa? Karena dengan itu Anda akan tetap terhubung sama Tuhan. Gereja tetap penting, tetapi nanti kalau Anda naturalis ya Anda di atap genteng gitu walaupun lihat polusi gitu kan. Tapi nanti Anda mungkin lihat burung. Waduh, burung walaupun polusi gini masih sehat, gak kanker paru-paru. gitu kan. Dan kita tiba-tiba bisa ingat ya Tuhan juga pelihara. Ya, kemudian kita
bisa berdoa, Tuhan tolong aku tidak terlalu banyak khawatir. Ya sekarang gue khawatir kerjaan gue ini, nanti hidup gue gini, gue beli rumah gimana, ntar calon istri gue gimana, nanti calon suami gue gimana. Tapi Tuhan gue mau belajar serahkan semua, gue mau seperti burung itu, dia terbang, dia melakukan apa yang bisa, sisanya Tuhan yang sediakan. Nah mungkin begitu kan. Nah, jadi nanti Anda bisa cek 9 tipe itu dan nanti Anda mau yang seperti apa ya begitu. Ya ini sebenarnya saya punya satu seminar sendiri ya untuk ini yang pernah saya sampaikan. Tapi kalau Anda waktu Anda selidiki sendiri juga bisa ketemu ya Secret Pathways begitu. Nah itu yang kedua ya, find your personal awareness, find your personal relation with God. Yang ketiga adalah find personal joy and hobby ya. Jadi sebetulnya di gereja itu nggak harus selalu stres ya. Anda harus cari cara yang Anda bisa bahagia di dalam gereja, di dalam keluarga. Ya jadi selalu cari cara ya gimana Anda itu bisa menikmati. Contoh tuh begini, di satu keluarga ya bilang, gue tuh bosen sekali sama papa mama gue nggak nyambung sama mereka. Terus saya tanya sama mereka, lu paling gak stres, lu paling bebas tuh waktu apa? Dia bilang waktu traveling. Gue waktu traveling gue tuh bebas banget. Gue rasa gue itu menjadi diri gue sendiri. Terus gue bilang, ajakin bokap nyokap lu aja traveling. Dia bilang, kok lu gila kok? Kenapa? Duitnya kok? Oh. Terus gue tanya begini, why it is important? Gue bilang, what is important? Gue tanya, your relationship, your parent important gak? Personal awareness, saya balik ke sana. Is that important? Is that what is important for you? Dia bilang, iya kok. Gue terus terang, buat gue orang tua gue penting banget. Tapi gue sebel banget. Oke, kalau itu adalah something yang important, how you do it right. Kalau kamu merasa kamu menjadi dirimu yang sebenarnya waktu traveling, dan itu bisa menjadi momen pemulihan you sama punya orang tua kamu. Money is not everything bro. Lu masih bisa ngutang di pinjol. Gak sih gitu ya. Ya, lu masih bisa ngumpulin duit, lu masih bisa bujukin papa mama lu. Pa, ma, gua mau treat kita ulang tahun pernikahan papa mama atau lu ulang tahun tuh. Gua bayarin setengah papa mama bayar sendiri. Oke, lu masih bisa banyak cara, Bro. Gua bilang, oke, kok gua coba. Akhirnya mereka janjian pergi ke luar negeri. Papa mamanya even bilang begini, "Lu bayarin papa mama. Papa mamamu gak mau dikasih kemana?" Dia bilang, "Kita bayarlah semua. Lu bayar lu sendiri aja, kita papa mama bayar sendiri." Gitu. Akhirnya dia gak keluar duit. Dia cuma cari waktu, janjian, akhirnya mereka pergi. Begitu balik gue tanya, gimana bro? Ya lu ngerti lah kok jalan-jalan sama orang tua kayak apa. Oh bosen banget ya? Bosen sih ada. Tapi kok gue bener-bener gak ketemu karena gue bebas. Orang tua gue juga bebas keluar dari rumah tuh kayaknya mereka juga lupa mereka itu orang tua gue. Momen-momen tertentu gue dapet banget kok. Gue ngobrol, gue ketawa, gue tanya papa mama gue perasaan waktu gue lahir gimana. Mereka juga cerita, waktu ke pantai mereka cerita gue pernah waktu kecil tenggelam hampir jadi putra duyung gitu kan tenggelam. Gue ketawa, ih gila kok. Kok itu sih mantep banget sih, gue pikir gue perlu tiap tahun kayak gini. Nah teman-teman itu contoh gitu ya, memang kadang-kala keluarga itu bisa tense, keluarga kita darah daging, keluarga rohani kadang-kala kita bisa tegang. Tapi kita bisa menemukan cara-cara gimana kita bisa find our personal joy and hobby dan itu membuat suasana itu lebih cair. Dan yang terakhir adalah, ya ini pendek aja, find your personalized way of life. Ya ini agak susah ya, personalized way of life. Tapi intinya saya mau bilang yang terakhir tuh gini loh. Dare to make choice, berani untuk ambil keputusan. Jadi kalau Anda itu mau menghadapi kepahitan, Anda mau menghadapi masalah, Anda mau menemukan kesegaran, poinnya itu cuma satu. Berani enggak find your personalized choice. Saya merasa ini begini, saya lakukan. Jadi hari ini kalau Anda mau keluar, kuncinya satu, berani untuk melakukan. Berani untuk mengambil keputusan dan lakukan. Karena disitulah sebetulnya nanti yang namanya kepahitan akan hilang. Yang namanya kelelahan akan diangkat. Yang namanya luka akan dipulihkan. Anda harus berani ambil keputusan. Nah saya kasih ilustrasi terakhir begini. Kalau hari ini Anda mau buat rumah. Anda akan mengambil keputusan rumah itu seperti apa? Berdasarkan keputusan Anda atau keputusan orang lain? Gue suka minimalis, gue kalau ada di tempat minimalis gue akan bahagia, gue akan bisa punya tempat-tempat, gue akan lihat rumah gue seger. Bro, minimalis itu ya cat putih apa, gampang kotor lumut.
Nggak bagus, jangan minimalis lah. Lu pakai model beginilah, yang begini-begini nih, pakai ini nih, warnanya lebih gelap apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau Anda harus buat rumah dengan uang Anda sendiri, hidup Anda sendiri, Anda buat rumah seperti yang dia mau, atau Anda buat rumah seperti yang saya tahu itu terbaik buat saya? Ya itu aja. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh seperti apa? Naik sepeda, otomatis aja kita. Oh iya kotor ya, oke cat gelap ya, cat hitam ya. Oh ini jelek ya kalau minimalis gini ya, harusnya gimana? Hilangin kacanya ya, kasih tower ya, kasih tower. Setelah jadi kita baru sadar, gila ini bukan rumah. Ini neraka buat gue, ini this is not my house, this is not my home. It is my house, yes I owe it. Itu rumah saya, but it's not my home. Don't make the same mistake, jangan buat kesalahan yang sama. This is your home. Ini rumah Anda, gereja ini. That is your home, itu keluarga Anda. And this is my home, ini rumah saya, ini kehidupan saya. You have to build it, kamu harus membangun. Jangan mudah dikacaukan yang lain. Ambil keputusan bersama dengan Tuhan. Temukan what is important, why is important, how do it right. Kemudian berjalanlah bersama dengan Tuhan. Hadapi semua kepahitan, kelelahan, luka yang ada. Ambil inisiatif, ambil keputusan. Di situ Tuhan buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan diri kami. Sekali lagi biarlah kami tidak menjadi musnah oleh api, bosan, luka-luka hati, kepahitan, kemarahan. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh menemukan cara dalam Tuhan untuk dipulihkan, disegarkan, diberikan pemulihan baru, kehidupan yang baru. Menikmati kembali keluarga kami, menikmati kembali keluarga rohani kami di dalam gereja kami, menikmati kembali hidup kami yang Tuhan Engkau mau sempurnakan dan Engkau mau pakai. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.